Kita lanjutkan ke informasi lain, saudara, seorang anak berinisial CT yang baru berusia 10 tahun. Warga Kelurahan Malene, Kota Manado, Sulawesi Utara diduga menjadi korban kekerasan seksual. Kasus ini kemudian mendapatkan perhatian serius dari Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kartika Diavitanos. Kepolisian sejauh ini sudah menyelidiki adanya 14 orang yang diduga sebagai tersangka, yang mana diantaranya merupakan orang-orang yang diduga dekat dengan korban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait adanya bocah 10 tahun yang dicabuli ini, sudah tersambung bersama saya Andreas Ruwo, wartawan Tribun Manado, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andreas. Halo Nila. Baik Andreas, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan untuk awal mula terungkapnya kasus ini, seperti apa informasinya? Ya, berdasarkan keterangan kepolisian ya, perkara dugaan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak inisial CT tersebut bermula dari korban di awal bulan Desember 2021 mengalami pendarahan pada alat kelaminnya. Pada awalnya ibu korban menduga korban mengalami menstruasi. Namun setelah beberapa hari berlangsung, pendarahan tidak kunjung berhenti dan kondisi anak tersebut semakin banyak pendarahannya sehingga ibu korban membawa korban ke dokter umum. Akan tetapi kondisi anak juga tidak kunjung membaik sehingga orang tuanya membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Walter Mengitiri tanggal 28 Desember pada saat siang hari. Dan dari rekomendasi dokter rumah sakit agar anak tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Tando dan agar juga ibu korban melakukan kejadian tersebut sebagai dugaan perbuatan cabul atau persetubuhan ke pihak kepolisian. Ya, begitu kira-kira. Untuk fakta-fakta yang telah berhasil diperoleh atau dihimpun oleh penyidik sejauh ini seperti apa, Andreas? Benarkah bahwa memang pelaku dari pencabulan bocah ini berjumlah belasan orang? Ya, oke. Dari yang mana sesuai keterangan Kapolda Sulut, jadi bukan pelaku tapi masih dalam pemeriksaan ya, masih terbatas saksi, hingga belum ditetapkan pelaku hingga saat ini. Dan perkara perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap di bawah umur ini terjadi sekitar awal bulan Desember 2021 di Kecamatan Malene, Kota Manado, dan dilaporkan di Polres Manado pada tanggal 28 Desember. Kemudian pada tanggal 28 itu, ibu korban datang sendirian melaporkan hal tersebut ke pihak Polres Manado, dikarenakan korban sudah dirawat intensif di Prof. Tando ya, di Rumah Sakit Tando. Maka prioritas penyidik saat itu demi pemulihan kondisi korban ya dengan berkoordinasi secara aktif dan insentif. Nah, untuk kondisi korban sendiri di dalam konferensi pers berdasarkan keterangan dokter ahli itu mengalami kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kiri dan kemudian ada bekas lebam di beberapa bagian tubuh dan kemudian terjadi sobekan yang diduga terkena benda tumpul atau benda asing di alat vital korban. Begitu kira-kira. Andrea, selalu untuk upaya yang saat ini terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini seperti apa? Nah, upaya dari penyidik sendiri itu berkoordinasi dengan pihak PPPD 3A dan kemudian dengan psikolog, ahli hukum, dan ahli serta insentif berkoordinasi dengan tim dokter di Rumah Sakit Prof. Tando. Kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari beberapa orang termasuk orang terdekat korban. Beberapa dokter juga termasuk tetangga korban dan di sini ada 14 saksi ya yang tadi. Kemudian untuk kasusnya sendiri telah dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan alat bukti surat visum dan keterangan ahli dokter forensik sesuai pasal 184 KUHP. Dan kemudian terkait adanya isu pelaku sebagaimana yang beredar di media sosial, penyidik telah mengambil keterangan kepada yang bersangkutan dan masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan sesuai pasal yang tadi. Dan kemudian untuk penetapan tersangka, kronologis kejadian dan modus operasi, penyidik telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap beberapa saksi dan beberapa
orang terdekat dan juga telah melakukan telah mengunjungi kediaman korban dan telah menyelidiki area di bagian rumah korban. Begitu kira-kiranya. Oke, terima kasih Andreas atas informasi Anda, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno, kemudian ada pernyataan pula dari Dr. Kartika Diovitanos, ini merupakan Kadis P3 Daerah Sulut. Berikut liputannya untuk Anda. Dan perlu saya jelaskan di sini, sudah ada 14 saksi yang sudah kami ambil keterangan. Untuk kasusnya sendiri telah dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan alat bukti visum et repertum dan keterangan ahli atau dari dokter forensik sesuai pasal 184 KUHP. Terkait dengan isu pelaku bagaimana yang beredar di media sosial, penyidik telah mengambil keterangan kepada yang bersangkutan dan masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan sesuai dengan pasal 184 KUHP. Di samping itu, penyidik tetap memprofiling kemungkinan adanya potensi pelaku lain yang beredar di media sosial. Untuk menetapkan tersangka, kronologis kejadian, juga modus operandi, serta mensreanya ataupun niat jahat si pelaku, penyidik masih berupaya keras untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Kemudian nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau yang berkompeten. Demikian rekan-rekan sekalian, tindakan kepolisian yang sudah dilakukan oleh penyidik dari Polresta Manado, Polda Sulawesi. Dengan tentunya pada tanggal 28 Desember 2021, Polresta Manado memberi informasi kepada UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara bahwa telah dilaporkan oleh ibu kandung kasus kekerasan seksual pada anak yang menyebabkan anak dirujuk di Rumah Sakit Kandung Malalaya dalam keadaan tidak sadar dengan perdarahan di vagina karena robekan di vagina. Tapi anak belum bisa dikunjungi karena masih dalam perawatan di ruangan intensif. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2022, tim dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Polresta Manado melakukan penjangkauan dan memantau keadaan korban di Irinae, ruangan PICU Rumah Sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.